Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, akhir-akhir ini kita sering mendengar kata istilah inner child. Sebenarnya itu apa sih? Nah, inner child sendiri sebenarnya sekumpulan pengalaman baik itu buruk ataupun menyenangkan yang akhirnya membentuk kepribadian seseorang sampai dewasa. Tapi benar atau enggak ya? Nanti kita bahas lagi nih lebih dalam sama psikolognya, sama ahlinya. Kita sapa dulu ada Mbak Ayu Sutama. Halo Mbak Ayu. Gimana Dika, apa kabar? Aku baik. Kayaknya rada berat ya untuk membicarakan inner child ya. Kamu sampai menghela nafas loh. Nah, tadi aku menyinggung sedikit, entah itu benarkah atau tidak, ini mengkonfirmasi, benarkah inner child itu adalah kumpulan pengalaman baik itu buruk ataupun menyenangkan yang akhirnya berdampak pada kepribadian seseorang sampai dewasa. Benar nggak Mbak Ayu? Benar, jadi kurang lebihnya kalau dibilang pengertiannya seperti itu. Apa yang terjadi masa kecil, kemudian pada masa dewasa, kemudian berpengaruh terhadap bagaimana kita sekarang, atau kejadian saat itu masih mempengaruhi apa yang menjadi pada apa yang terjadi pada diri kita sekarang gitu. Biasanya ada hal baik, ada hal buruk, tapi seringkali dikaitkan sama pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, belum selesai. Seringkali ada yang menyadari, ada yang juga tidak menyadari, tapi langsung ataupun tidak langsung itu berpengaruh terhadap bagaimana kita memandang diri, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berespon, bereaksi secara pikiran, emosi, dan perilaku. Gimana caranya? Tadi ada yang sadar, ada yang tidak. Nah, ini bagaimana caranya orang mulai menyadari bahwa ini sebenarnya dibawa dari masa kecil saya, akhirnya jadi masalah di saat masa dewasa saya. Oke, jadi sebenarnya untuk menyadari itu bagian dari masa kecil atau tidak, memang membutuhkan kemampuan individu untuk melihat ke dalam dengan baik gitu. Jadi kan ada orang-orang yang cukup peka untuk melihat apa yang terjadi di dalam dirinya dan kemudian menganalisa dirinya secara mendalam. Kenapa sih saya seperti ini? Kenapa sih saya begitu sensitif? Kenapa sih saya menjadi sangat-sangat tidak nyaman dalam satu situasi-situasi tertentu gitu. Nah, biasanya kesadaran-kesadaran yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut kalau ditelaah lebih dalam dan individu tersebut mau menelaah lebih dalam, akan ketemu gitu di satu titik, oh iya ternyata penyebabnya ada di masa kecil saya gitu kan. Penyebabnya ada di unfinished business dengan pengasuhan dulu, atau ada hal yang dipersepsikan salah di masa kecil sampai sekarang masih dibawa walaupun situasinya udah nggak relevan lagi seperti itu. Ada individu yang memang mudah untuk mengalami atau memahami tersebut, tapi ada juga yang memang nggak mudah untuk mendapatkan insight tersebut gitu. Nah, biasanya dari lingkungan sekitar tuh bisa membantu untuk, kok kamu sensitif banget sih sama isu itu, kok kamu mudah banget tersulut dan marah sih, kok kamu kalau dalam situasi tertentu reaksinya kurang menyenangkan sekali, atau kok kamu punya pemikiran yang salah sih, atau pemikiran yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan dalam satu aspek tertentu gitu. Nah, kalau ada orang yang kemudian teman dekat atau orang cukup mengenal kita dekat menyampaikan seperti itu bisa jadi review buat kita. Oh iya benar gitu. Karena kadang-kadang kita nggak ngerasain itu, cuma lingkungan sekitar kita yang kemudian terpengaruh sama hal tersebut. Tapi bagi orang-orang yang akhirnya menyadari, apakah mudah untuk, andai kata ini adalah pengalaman yang buruk dan menyebabkan luka batin, apakah bisa dengan mudah itu hilang saat dia sadar, atau justru memang perlu proses yang cukup panjang juga? Oke, kalau dibilang mudah untuk kalau kaitan dengan inner child tuh biasanya adalah proses yang berjalan seiring waktu. Jadi kayak bukan aku ada luka batin di masa kecil, misalnya bilang seperti itu. Bisa sembuh nggak gitu? Berapa waktu bisa sembuh gitu? Itu seperti bukan menyembuhkan, tapi lebih kepada menerima, merangkul, dan membersamai. Jadi menerima itu, kemudian berusaha untuk memaafkan yang terjadi di masa lalu, maafkan juga mungkin yang terjadi pada diri kita, dan kemudian membawa itu sebagai bagian yang pada akhirnya konstruktif buat diri kita gitu. Ya bisa dibilang sembuh gitu, tapi bukan berarti benar-benar clear gitu ya. Ada kala mungkin ada trigger tertentu itu muncul lagi, itu suatu hal yang sangat wajar banget gitu. Oke, Mbak Ayu, ini dampaknya sejauh apa sih saat luka batin ini tidak diobati? Oke, ketika kita nggak selesai dengan diri kita, itu dampaknya sejauh apa ya bergantung terhadap relasi, atau pada saat kita dewasa berelasinya bagaimana gitu. Jadi ada memang yang ketika kaitannya dengan pada saat masa kecil, kemudian ada luka batin dengan orang tua gitu kan, ada permasalahan dengan orang tua yang tidak selesai. Permasalahannya kaitannya dengan merasa tidak disayang oleh orang tua, kemudian merasa tidak dicintai, sehingga akhirnya nggak penuh. Nanti begitu dewasa, kemudian merasa bahwa saya emang orangnya nggak layak untuk disayangin, sehingga saya nggak layak untuk dicintai, sehingga saya diperlakukan yang semena-mena begini, ya udah ini nggak kenapa-napa aja gitu. Punya perspektif yang seperti itu. Atau justru kebalikannya, sangat-sangat kalau berbicara mengenai satu hal yang traumatis itu kan efek output perilakunya tuh dua, sangat menjauhi itu atau
sangat mendekati itu sangat. banget gitu kan. Nah, itu outputnya bisa seperti itu gitu. Oke, dan apakah bisa jadi akhirnya menjadi atau melakukan pola asuh yang sama saat itu jadi luka di masa kecil? Nanti kita bahas tapi setelah jeda berikut ya Mbak Ayu ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.